wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab ghibah. Allah sudah melarang kita untuk melakukan ghibah. Apa ghibah itu? Ghibah itu adalah rasan-rasan atau membicarakan kejelekan orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam firman-Nya, Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Dalam firman ini sudah dijelaskan bahwa Allah melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain, melarang kita untuk membicarakan kejelekan orang lain, melarang kita untuk menggunjing orang lain. Bahkan di sini Allah menjelaskan bahwa orang yang menghibah sama saja seperti halnya orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Namun di kitab Riyadhus Shalihin pengarang Al-Imamun Nawawi di sini dijelaskan ada ghibah yang diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihhin syar'iyyin. Ketahuilah bahwa ghibah itu diperbolehkan untuk tujuan yang benar dan syar'i. Di sini dijelaskan bahwa ghibah itu diperbolehkan dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang syar'i. Wa huwa bisittati asbabin, dengan 6 sebab. Jadi ada 6 sebab yang memperbolehkan kita untuk ghibah. Apa saja itu? Al-awwalu, yang pertama, at-tadhallumu, yaitu terzalimi. Fayajuzu lil mazlumi ayatawallama ila sultani wal qadhi. Boleh orang yang dizalimi melaporkan orang yang menzalimi kepada sultan atau qadhi. Biasanya di negara kita sultan atau qadhi itu adalah polisi, bagian yang memiliki wewenang untuk menerima laporan. Atau zalumi, syarat yang pertama jika kita terzalimi. Jadi jika ada orang yang terzalimi ingin membenarkan dirinya sendiri, maka dia diperbolehkan untuk membicarakan kejelekan orang yang menzalim itu kepada hak yang berwenang. Asani, yang kedua, al-isti'anah. Al-isti'anah adalah meminta pertolongan ala taghyiril munkari wa raddil 'asi, untuk mencegah kemunkaran dan menolak kemaksiatan. Meminta pertolongan. Contoh, ada fulan tinggal di suatu desa yang mana desa itu rata-rata rakyatnya tukang pencuri. Nah, jadi bagi seorang fulan itu diperbolehkan untuk membongkar aib mereka, untuk membongkar kejahatan mereka, membongkar kemungkaran mereka melalui meminta tolong kepada orang lain agar kemungkaran mereka itu tidak berlanjut.
Itu yang ketiga, as-salisu yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa kepada ulama, meminta pendapat kepada ulama. Contohnya, fayaqulu lil mufti, berkata kepada mufti, "Zalamani abi au akhi au zauji." Saya terzalimi oleh ayahku atau saudaraku atau suamiku. Jadi minta pendapat kepada ulama. Contohnya, "Pak Kiai, bagaimana, apa yang harus saya lakukan jika saya diginikan oleh saudara saya, digitukan oleh saudara saya?" Tidak apa-apa membongkar aib saudara, asalkan untuk meminta petunjuk kepada mufti, kepada ulama. Yang keempat, ar-rabi'u, alasan sebab keempat yang diperbolehkan untuk riba adalah tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum, menyebarkan kepada orang muslim dari kemungkaran dan menasihati mereka. Jadi menyebarkan kepada orang muslim. Contohnya kayak tadi, Fulan tahu siapa yang tukang pencuri, Fulan tahu. Maka Fulan diperbolehkan untuk menyebarkan kepada orang lain bahwa si A adalah pencuri, maka berhati-hatilah kepada si A. Itu diperbolehkan untuk membongkar kejelekan orang lain. Wa nasihatuhum, dan menasihati mereka agar berhati-hati. Sebab yang kelima, al-khamisu yang kelima, ayyakuna mujahiran bifiskihi au bid'atihi, menjadi saksi atas kefasikan atau kebid'ahan seseorang. Menjadi saksi. Jadi kan kalau menjadi saksi harus jujur apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi harus dikatakan semua. Meskipun itu membongkar kejelekan orang lain, itu diperbolehkan untuk dikatakan karena untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. As-sadis, sebab yang keenam, at-ta'rifu, mengenali. Idza kana al-insanu ma'rufan bilaqabin kal a'mashi wal a'raji wal asammi, mengenali manusia dengan julukan yang contohnya kayak kal a'mashi atau wal a'raji, orang yang pincang, atau wal asammi, orang yang buta. Maksudnya di sini orang di desa, seseorang itu tidak dikenali dengan namanya, namun dengan julukannya. Contohnya, oh si pincang itu. Jadi kalau kita tidak bilang si pincang, orang lain tidak akan tahu. Maka kita diperbolehkan untuk mengatakan seperti itu. Sekian dari saya 6 sebab yang diperbolehkan untuk riba di dalam kitab Riyadhus Shalihin pengarang Al-Imamun Nawawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.